Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu lagi dengan saya, Kurnia Widyaningsih dari SDN Miji 4 Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini kita akan belajar tentang taksiran bilangan cacah. Taksiran bilangan cacah. Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan tanda seperti ini. Hampir sama dengan tetapi kalau sama dengan menggunakan garis lurus, tapi ini ada garis lengkung. Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari yang pertama adalah taksiran atas, yang kedua taksiran bawah, dan yang ketiga adalah taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari operasi hitung bilangan cacah. Taksiran atas bilangan cacah. Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Langsung saja, contohnya yang pertama yaitu 35 ditambah 82. Dengan menggunakan taksiran atas maka diperoleh 35 menjadi 40 dan 82 menjadi 90. Jadi 40 ditambah 90 sama dengan 130. Sekarang contoh yang kedua, yaitu 34 kali 45. Dengan menggunakan taksiran atas, maka diperoleh 34 menjadi 40 dan 45 menjadi 50. 40 kali 50 sama dengan 2000. Contoh yang ketiga yaitu 577 dibagi 24. Dengan menggunakan taksiran atas diperoleh 577 ditaksir menjadi 600, 24 menjadi 30. Jadi 600 dibagi 30 sama dengan 20. Dan untuk contoh yang terakhir adalah pengurangan. Dari 734 dikurangi 45 dengan menggunakan taksiran atas maka diperoleh 734 menjadi 800 dan 45 menjadi 50. Jadi 800 dikurangi 50 sama dengan 750. Selanjutnya adalah contoh taksiran atas bilangan cacah. Anak-anak perhatikan tabel berikut ini ya. Kita akan belajar menaksir bilangan yaitu dengan membulatkan bilangan dari satuan terdekat ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Contoh yang pertama, kita akan bulatkan ke satuan terdekat, yang nantinya kita membantu untuk menaksir operasi hitungnya nanti. Contoh, bilangan 5368,5 dibulatkan ke satuan terdekat, maka yang diperhatikan adalah persepuluhannya, yaitu satu angka di belakang koma. Ya, ini karena ke atas maka 5368,9 menjadi 5369. Nih. Untuk bilangan kedua juga sama, 7568,8. Karena taksiran atas maka satuan terdekatnya adalah 7569.
Untuk yang ketiga, 8.777,9 menjadi 8.778. Untuk yang terakhir juga sama, ini contohnya adalah 8.777,1 menjadi sama karena taksiran atas jadi 8.778. Sekarang kita akan membahas tentang taksiran atas kepuluhan terdekat, ya. 5.368,5 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, maka yang dilihat adalah satuannya. Karena ini adalah puluhannya adalah 68, maka taksiran atasnya menjadi 70. Jadi 5.370. Untuk contoh yang kedua ini juga sama. Satuannya adalah 68, maka dibulatkan juga menjadi 70 untuk puluhannya, yaitu 7.570. Untuk yang ketiga, 8.777,9, puluhannya adalah 77, maka menjadi 80 karena ke atas. Jadi 8.780. Untuk contoh yang keempat juga sama, yaitu 8.777,1, puluhannya adalah 77, maka dibulatkan menjadi 8.780. Sekarang ke ratusan terdekat. Yang dilihat adalah ratusannya. Ratusannya adalah 368. Maka dibulatkan ke atas menjadi 400, yaitu 5.400. Contoh yang kedua juga sama, 7.568, ratusannya adalah 568, dibulatkan ke atas jadi 7.600. Ini ratusannya 777 menjadi 800, ini juga sama menjadi 800, jadi 8.800. Yang ini juga sama 8.800. Sekarang ke ribuan terdekat. Di sini 5.368 ditaksir ke atas menjadi 6.000. Kalau yang ini 7.568 ditaksir ke atas juga menjadi 8.000. Contoh yang ketiga dan keempat ini sama, 8.777,9, ini 8.777,1, jadi sama-sama ditaksir ke atas menjadi 9.000. Sangat mudah ya untuk menentukan taksiran atas dari suatu bilangan. Selanjutnya yang kedua yaitu taksiran bawah bilangan cacat. Taksiran bawah dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Kalau tadi itu dibulatkan ke atas, kalau yang ini taksiran bawah itu dibulatkan ke bawah. Langsung saja contohnya. 35 ditambah 82 dengan menggunakan taksiran bawah, maka diperoleh 35 menjadi 30, 82 menjadi 80. Jadi 30 ditambah 80 sama dengan 110. Untuk contoh yang kedua perkalian yaitu 34 kali 45 dengan menggunakan taksiran bawah, maka diperoleh 34 menjadi 30, 45 menjadi 40. Jadi 30 dikali 40 sama dengan 1.200. Contoh yang ketiga, 577 dibagi 24 dengan menggunakan taksiran bawah, maka diperoleh 577 menjadi 500, 24 menjadi 20. Jadi 500 dibagi 20 sama dengan 25. Contoh yang terakhir, 734 dikurangi 45 dengan menggunakan taksiran bawah, maka diperoleh
734 menjadi 745 menjadi 40. Jadi 700 dikurangi 40 sama dengan 660. Selanjutnya adalah contoh taksiran bawah bilangan cacah dalam bentuk tabel. Ini ya. Jadi apabila kesatuan terdekat bilangan 5368 ya, maka di sini tetap 5368. Ini juga sama tetap, ini juga sama tetap, ini juga sama tetap. Ya, ini adalah taksiran bawah. Selanjutnya kalau ke puluhan terdekat itu 5368, langsung kita lihat puluhannya. Ini 68 menjadi 60 karena taksiran bawah, maka ini menjadi 5360. Contoh yang kedua, ini juga 68 menjadi 60 karena taksiran bawah 7560. Ini sama 77, ini 77, puluhannya menjadi 70, maka taksiran bawahnya menjadi 8770. Ini yang keempat juga sama 8770. Untuk ratusan terdekat, kita lihat di sini langsung ratusannya adalah 368. Karena ke bawah menjadi 300. Jadi 5300. Untuk yang kedua juga sama 7568, ratusannya adalah 568. Ditaksir ke bawah menjadi 500, di sini 7500. Ini contoh kedua dan tiga hampir sama. Jadi ini 8777, ini ratusannya adalah 777, ini juga ratusannya 777. Ini ditaksir ke bawah menjadi 700 di sini 8700. Sekarang kalau ribuan, ini 5368,5 menjadi 5000, 7568,8 menjadi 7000, 8777,9 menjadi 8000, dan 8777,1 menjadi 8000. Sangat mudah ya untuk melakukan menentukan taksiran bawah bilangan cacah. Selanjutnya adalah taksiran yang ketiga, yaitu taksiran terbaik bilangan cacah. Taksiran terbaik dilakukan dengan cara menaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan semua suku dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang paling dekat, ada di bawah atau di atasnya, baik ke dalam satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan. Jadi taksiran terbaik ini sama dengan yang pecahan, jadi 5 ke atas ya, mulai dari angka 5 ke atas maka dibulatkan ke atas, tetapi apabila di bawah 5 yaitu antara 1 sampai 4 maka dibulatkan ke bawah. Langsung saja contohnya. 35 ditambah 82 dengan menggunakan taksiran terbaik diperoleh 35, satuannya adalah 5, maka dibulatkan menjadi 40 ke atas. 82 satuannya adalah 2, maka dibulatkan ke bawah menjadi 80. Jadi 40 ditambah 80 sama dengan 120. Untuk contoh yang kedua yaitu 34 kali 45. Dengan menggunakan taksiran terbaik diperoleh 34, satuannya adalah 4, maka dibulatkan ke bawah menjadi 30. 45, satuannya adalah 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 50. Jadi 30 kali 50 sama dengan 1500.
Untuk contoh nomor 3, 577 dibagi 24 dengan menggunakan taksiran terbaik diperoleh. Karena ini dibulatkan ke ratusan, maka yang diperhatikan adalah puluhannya. 577, puluhannya adalah 70, maka karena 70 dibulatkan ke atas menjadi 600. 24, karena ini puluhan, maka yang diperhatikan adalah satuannya, yaitu 4. Maka 4 ini diketahui bahwa berada di bawah 5. Jadi 24 dibulatkan menjadi 20. 600 dibagi 20 sama dengan 30. Untuk contoh yang terakhir, yaitu 734 dikurangi 45 dengan menggunakan taksiran terbaik diperoleh 734 ini adalah ratusan, maka yang diperhatikan adalah puluhannya. Puluhannya adalah 30 atau 3-nya ini ada di bawah 5, maka ditaksir ke bawah atau dibulatkan ke bawah. 734 menjadi 700 dikurangi 45 puluhan, maka yang dilihat adalah satuannya yaitu 5. 5 ini sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. 45 menjadi 50. Jadi 700 dikurangi 50 sama dengan 650. Selanjutnya adalah contoh taksiran terbaik bilangan cacah. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah bilangan dengan tabel yang ditaksir terbaik dengan cara membulatkan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, atau ke ribuan terdekat. Untuk bilangan yang pertama yaitu 5.368,5. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, maka yang diperhatikan adalah persepuluhannya, yaitu di sini adalah 5. Untuk membulatkan ini, maka perlu diingat kembali apabila bilangan itu di bawah 5 atau kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Apabila bilangan itu 5 ke atas, maka dibulatkan ke atas. Itu adalah taksiran terbaik. Jadi ini adalah bilangannya 5, maka ditaksir ke atas, ya, dibulatkan ke atas. Menjadi 5.369. Untuk yang kedua yaitu 7.568,8. Satuan terdekatnya adalah 8, di sini persepuluhannya adalah 8, maka 8 ini dibulatkan ke atas menjadi 7.569. Untuk bilangan ketiga yaitu 8.777,9. Karena di sini persepuluhannya adalah 9, maka dibulatkan ke atas menjadi 8.778. Dan yang terakhir adalah 8.277,1. Persepuluhannya adalah 1, maka dibulatkan ke bawah menjadi 8.277. Sekarang taksiran terbaik ke puluhan terdekat yaitu yang perlu diperhatikan adalah satuannya. Di sini satuannya adalah 8, maka dibulatkan ke atas menjadi 70. Jadi 5.370. Untuk contoh yang kedua yaitu 7.568,8. Satuannya adalah 8, maka dibulatkan ke atas juga menjadi 70. Jadi 7.570. Untuk yang ketiga yaitu 8.777,9. Satuannya adalah 7, maka dibulatkan ke atas menjadi 80. Jadi puluhan terdekatnya adalah 8.780. Untuk contoh yang terakhir yaitu 8.277,1. Di sini satuannya adalah 7, maka dibulatkan ke atas menjadi 80. Jadi taksiran terbaik ke puluhan terdekat menjadi 8.280.
Sekarang taksiran terbaik ke ratusan terdekat. Taksiran terbaik ke ratusan terdekat yang perlu diperhatikan adalah pembulatan ke ratusan dengan memperhatikan puluhannya. Di sini 5.368,5 puluhannya adalah 6, bilangan 6, maka dibulatkan ke atas menjadi 400. Ya. Jadi di sini adalah ratusan terdekatnya 5.400. Untuk contoh yang kedua, 7.568,8 puluhannya adalah 6, bilangan 6, maka ini dibulatkan ke atas menjadi 600, jadi 7.600. Untuk contoh yang ketiga yaitu 8.777,9, karena ini puluhannya juga 7, maka dibulatkan ke atas menjadi 8.800. Untuk contoh yang keempat, 8.277,1, puluhannya adalah 7, maka dibulatkan ke atas menjadi 300, jadi 8.300. Sekarang adalah taksiran terbaik ke ribuan terdekat. Contoh yang pertama adalah 5.368,5. Maka yang dilihat adalah ratusannya. Ratusannya di sini 3, maka dibulatkan ke bawah menjadi 5.000. 7.568,8, ratusannya adalah 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 8.000. 8.777,9, ratusannya adalah 7, maka dibulatkan ke atas menjadi 9.000. 8.277,1, ratusannya adalah 2, maka dibulatkan ke bawah, ini tetap menjadi 8.000. Itulah tadi contoh taksiran terbaik bilangan cacah. Yang perlu diingat adalah apabila bilangannya itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, dan apabila bilangannya 5 ke atas, maka dibulatkan ke atas. Itu adalah taksiran terbaik bilangan cacah. Itulah tadi penjelasan mengenai penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.